Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone, and welcome to today's webinar. My name is Nabila Safani Saputri. I'm from JTC Mojokerto Vocational High School. Here I am the moderator on today's webinar. First, I want to start by saying a hug thank you to all of you who have taken the time to join us today. Your participation is greatly appreciated and we are very happy that you can be here with us today. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami pada hari ini. We understand that your time is valuable and we are grateful that you choose to spend it with us. We promise to make it worthwhile for you by providing valuable insight and sharing informative knowledge throughout this webinar. Kami memahami kalau waktu kalian begitu berharga dan kami bersyukur kalian memilih dan menghabiskan waktunya bersama kami pada webinar kali ini. So once again, a very warm welcome to all of you. We hope you find this webinar interesting and informative. Selamat datang kepada kalian semua yang telah bergabung. Kami harap webinar ini menarik dan informatif bagi kalian. The topic of our webinar today is effective strategies to improve your studies performance. Here we will learn about understand your learning style, planning a time management, active learning techniques, utilize learning resource, setting a productive learning environment. Jadi di sini kita akan memahami gaya belajar, perencanaan dan pengolahan waktu, teknik belajar aktif, memanfaatkan sumber daya pembelajaran, pengaturan lingkungan belajar yang produktif. Okay, the topic of this webinar will be presented by Aldi Rafa Wibawa. Please welcome pada Kak Aldi Rafa Wibawa, dipersilahkan. Right. Thank you, Nabila, for the heads up. So, good afternoon, everyone. I'm Aldi Rafa Wibawa from SMK Negeri 3 Surabaya, and I go by Rafa. And today I will be in charge of being the speaker in today's webinar. Like what Nabila has said earlier, I will be elaborating further regarding effective. Oh, and from this point on, I will be speaking in conjunction with Bahasa Indonesia so that you may understand the subject that I'm about to bring. And from this point, be speaking in Indonesia so that you may answer to all right, so I will now dive straight into the topic. So first off, understanding your learning style. So, there's 4 types of learning style, which are visual learning style, auditory learning style, reading and writing learning style, and kinesthetic learning style. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang bisa memahami atau mengkomprehend informasi atau materi lebih baik dari media berbasis visual, seperti contohnya gambar, diagram, video resume, dan lain sebagainya. Kalau kamu merasa seperti itu, artinya kamu itu masuk media basis audio seperti penjelasan lektur, audiobook, pengulangan lisan, dan lain sebagainya.
maka kamu masuk ke dalam kategori auditory learner. Kemudian mungkin ada dari kalian yang lebih bisa mencerna topik dan materi ketika kalian membaca buku atau membuat rangkuman atau belajar memorisasi dengan kartu kilat. Maka kamu termasuk ke dalam kategori reading and learner. Tetapi aku rasa dari banyak hadirin yang ada di sini, pasti kalian lebih cenderung lebih memahami informasi dan materi ketika kalian terjun langsung ke lapangan dan melakukan eksperimen ataupun kerja nyata. Maka kalian termasuk ke dalam kinesthetic learner. Jadi sampai sini mungkin kalian sudah memahami learning style that fits you the most atau yang paling cocok dengan diri kalian masing-masing. Moving on, I will now explain each general gist of each of the learning style that I have mentioned. We will start with visual learning style, dan selanjutnya kita akan membahas tentang visual learning style terlebih dahulu. Jadi visual learning style. So starting with visual learning style, apa sih itu visual learning style? As implied by the name, visual learners thrive in environments where their sense of sight is stimulated. They display a rapid fondness for books and reading, beginning with picture books and progressing swiftly to text-heavy literature. They are captivated by vibrant colors and precise diagrams, and they absorb information effectively from video demonstration, visual aids provided in classrooms. Among the three learning styles, visual learning aligns most closely with conventional classroom instructional approaches. Visual learners can acquire knowledge from reading tasks, from creating and revising handwritten notes, and from the visual aids like flip charts and diagrams frequently employed by the educators. Jadi yang aku maksud di sini adalah pada dasarnya visual learners itu cenderung lebih menyukai lingkungan di mana indera penglihatan mereka dapat distimulasi atau didorong untuk bekerja. Maksudnya apa? Jadi maksudnya visual learners cenderung menyukai, misalnya menyukai buku atau manual pembelajaran itu, visual learners dapat berkembang ke literatur berisi teks. Visual learners sangat menyukai palet warna yang relatif cerah dan juga sangat menghargai diagram-diagram yang terlihat presisi dan juga konsisten. Visual learners juga menyerap informasi melalui video secara efektif dan baik. Dan juga visual learners dapat menyerap informasi melalui bantuan-bantuan visual ataupun demonstrasi pada saat waktu pembelajaran. So setelah visual learning style, we will now cover auditory learning style. And next, we are going to cover auditory learning style and better rituals such as music, okay,
Sorry, there was a bit of a problem back here. And kita akan melanjutkan tentang auditory learning style. So, auditory learners, even if they are doing the speaking themselves, they can even be very knowledge when new ideas are paired with non-verbal sound. Mereka konsep baru ketika dijelaskan secara jelas. Meski seharusnya mereka sendiri yang menerangkan atau mereka sendiri yang menjelaskan, mereka lebih suka ketika mendapatkan gagasan atau ide-ide dari pihak ketiga. Mereka bisa mempertahankan pengetahuan mereka ketika ide-ide baru yang dipelajari dikombinasikan dengan suara-suara verbal, seperti contohnya suara musik, suara dentuman, atau bahkan suara tepuk. Okay, so setelah auditory style, coming up, we will now learn about Sorry, we have any trouble. Maaf, ada gangguan. Okay, sorry for a bit of the problem back then. So next, examine reading and writing learning style. Reading and writing learners excel in absorbing information through written language. They thrive when engaging with text-based material, such as books, articles, and written instructions. These learners typically prefer to read silently rather than read aloud, and they find great satisfaction in writing notes, summaries, and response to written prompts. They are skilled at extracting information from written sources, analyzing written content, and expressing their understanding through written communication. Additionally, they benefit from activities like reading assignments, note-taking, and writing exercises, which are integral to their learning process. Jadi mengenai reading and writing learners, mereka itu paling unggul menyerap informasi melalui kalimat-kalimat yang tertulis dalam buku ataupun teks-teks. Mereka senang melibatkan diri mereka dengan material berbasis teks seperti contohnya buku, artikel, makalah, instruksi, dan lain sebagainya. Reading and writing learners cenderung lebih suka membaca di dalam hati daripada membaca secara lisan ataupun diucapkan secara keras. Reading and writing learners senang menulis catatan, membuat ringkasan, dan mereka juga mahir sorry. So we are going to continue. Reading and writing learners, mereka senang menulis catatan, ringkasan, dan mereka juga mahir dalam menggali informasi melalui sumber-sumber tertulis. Mereka juga suka menganalisa dan mengekspresikan pemahaman mereka melalui komunikasi tertulis. Reading and writing learners juga
mendapatkan benefit dari aktivitas seperti tugas presentasi, menulis catatan, dan ringkasan. Dan juga latihan menulis. Dari tahap-tahap itu sangat krusial dalam tahap pembelajaran untuk reading and writing learners. And terakhir, and last but not least, kinesthetic learning style, the most physical of all the learning styles. Kinesthetic learners absorb information best through thoughts, movement, and motion. The word kinesthetic refers to our ability to sense body position and movement. This means that to really understand something, they need to touch it, feel it, and move it around. Kinesthetic learners emphasize physical engagement as the primary means of absorbing information. They excel in environments where they can manipulate objects to conduct experiments or participate in interactive simulations. Kinesthetic learners often have a strong spatial awareness and could excel in fields such as art, sculpture, mechanics, or dance. Dan jadi untuk yang terakhir, kita ada kinesthetic learning style. Kinesthetic learners cenderung menyerap informasi dengan baik melalui sentuhan dan pergerakan. Kalimat kinestetik sendiri merujuk kepada kemampuan kita untuk merasakan posisi tubuh dan pergerakan kita. Maksudnya apa? Maksudnya kinesthetic learners merasa untuk benar-benar dapat memahami sesuatu, mereka perlu untuk menyentuh dan menggerakkan objek-objek tersebut. Kinesthetic learners lebih menekankan hubungan fisik sebagai sarana utama mereka untuk dapat menyerap informasi. Kinesthetic learners paling unggul di lingkungan di mana mereka dapat memanipulasi objek, menjalankan eksperimen, atau berpartisipasi di simulasi interaktif. Mereka juga cenderung memiliki kesadaran spasial yang baik dan dapat unggul di beberapa bidang, terutama bidang seni. Jadi kita udah membahas all four of learning styles dan membahas general explanation regarding is learning style. Kita sudah paham apa itu visual learning style, auditory learning style, reading and writing learning style, kinesthetic learning style. Jadi apakah ada yang belum paham atau ada yang mau mengasih pertanyaan sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya? Oke, kalau sudah paham semua, sekarang kita akan lanjut ke segmen berikutnya, yaitu learning style strategies. So now we have understood the general gist of its learning styles. We will now delve further into the knowing strategies that will help you to excel with your preferred learning style. Jadi setelah kita mengetahui learning style yang mungkin cocok dengan diri kita, kita sekarang akan mengupas tuntas strategi untuk memaksimalkan kinerja gaya belajar yang paling cocok dengan diri kita masing-masing. Sekarang kita akan membahas visual learner strategies terlebih dahulu.
Visual learners prefer to use plans, drawing, charts, graphs, maps, and diagrams. Although videos can work, however, videos and photos showing real-life occurrence typically would work better on kinesthetic and auditory learners. Jadi pembelajar visual learners dapat memilih untuk menggunakan skema atau gambar, grafik, diagram video pada umumnya. Dan umumnya mereka akan menggunakan media-media tersebut dengan baik. Mereka juga dapat menggunakan video instruksi. Tapi untuk video instruksi yang menampilkan aksi atau pekerjaan di dunia nyata, itu lebih baik dan lebih efektif digunakan oleh kinesthetic dan auditory learners. Sekarang kita akan lanjut tentang visual learners. Visual learners love to organize and emphasize information using white space, fonts, highlighting interesting layouts, underlining word, pictures, colors, shapes, and symbols. Jadi visual learners itu suka untuk mengorganisasi dan menekankan kembali informasi-informasi menggunakan format kalimat yang lebih sesuai kepada diri mereka, semisalnya layout format yang kosong ataupun menggunakan font yang menarik ataupun highlight tata letak yang menarik, kalimat yang tercetak miring dan menggunakan gambar-gambar sebagai pengganti kalimat, warna-warna yang menarik dan juga simbol-simbol. Dan selanjutnya kita akan membahas langsung strategi-strategi untuk visual learners. In a educational environment, visual learners can apply these strategies. So first off, replacing keywords with symbols and diagram. Jadi maksudnya apa? Kita bisa mengganti kata-kata kunci dengan simbol-simbol atau diagram yang mungkin dapat kita pahami dengan lebih jelas daripada menggunakan kalimat atau kata kunci. Semisalnya misalnya nih kita mau belajar untuk ujian. Daripada kita menghafal semisalnya kalimat secara satu persatu, kita bisa mencoba untuk membuat gambar atau visual dari kalimat-kalimat tersebut. Misalnya untuk rangkaian kimia kita bisa menggunakan gambar yang lebih dapat kita pahami daripada hanya menggunakan kalimat-kalimat. And then reconstructing notes using image, colors, fonts, and different spatial layouts. Kita bisa menulis ulang catatan-catatan dengan gambar, font, atau penataan letak yang berbeda, yang dimana yang nantinya kita bisa mereview kembali catatan yang kita tulis dengan layout dan format yang dapat kita sukai dan juga membantu kita dalam proses pembelajaran. Dan next, reviewing your notes and looking for patterns. Kita bisa mereview ulang catatan kita dan mencoba untuk mencari sebuah pola dari materi. Nah, jadi maksudnya apa? Misalnya kita sedang belajar dan ketika pembelajaran itu ada beberapa materi atau subjek yang sering keluar dengan pola-pola tertentu. Nah, kita bisa mencoba untuk mencari pola tersebut agar kita bisa memahami pola tersebut untuk memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Dan dari pola tersebut nantinya bisa membuat ide-ide visual yang membantu kita lebih lanjut dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya, redrawing your notes from memory. Jadi kita bisa menulis ulang catatan kita dari ingatan kita. Karena ketika kita mencatat langsung dari sumber atau misalnya menulis langsung dari papan tulis ataupun menulis dari rangkuman, dari buku ataupun dari artikel, terkadang kita masih belum paham konsep utama apa dari catatan yang sedang kita tulis. Maka dari itu, setelah kita mencatat dan memahami, kita bisa mencoba ulang untuk menulis ulang ide-ide dan materi yang kita ingat dalam subjek ataupun topik tersebut.
Dan yang terakhir, dan menurutku yang paling visual untuk visual learners, restoring your visuals back into words. Jadi maksudnya apa? Kita mencoba menulis ulang ingat kita yang dalam bentuk gambar atau visual menjadi kata-kata yang dapat diserap. Jadi semisalnya untuk visual learners, tentu saja kita lebih paham ketika kita mempelajari studi atau dengan gambar-gambar ataupun image dalam ingatan. Cuma terkadang mungkin kita masih kurang bisa menyerap ingatan-ingatan tersebut, gambar ide-ide tersebut. Jadi kita bisa mencoba untuk mengkonversi gambar dan ingatan tersebut menjadi kata-kata yang dapat nantinya kita serap dan mempelajari lebih lanjut. Nah, jadi itu untuk strategies visual learners. And next, we are going to move into auditory learners strategies. Kita akan membahas strategi untuk auditory learners. Auditory learners prefer to listen to people with authority or knowledge. They also prefer to listen to podcasts, videos, audiobooks, interesting spoken examples, anecdotes, and jokes. They also like verbal feedback and their own self-talk. Jadi, pembelajar auditory learners cenderung lebih suka mendengarkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau wewenang daripada mendengarkan diri mereka secara langsung. Mereka juga cenderung lebih menyukai podcast, video, terutama audiobooks. Mereka juga menyukai contoh-contoh yang diucapkan secara lisan. Mereka juga menyukai anekdot, lelucon, dan juga instruksi verbal. Mereka juga menghargai umpan balik dan cenderung menghargai pembicaraan dengan diri sendiri. When auditory learners are talking, they will be putting forward their point of view using their voice in different ways for emphasis, explaining their understanding to others. They might also record their own voices or discussions. Jadi, ketika pembelajar auditory learners berbicara, mereka akan berusaha menyampaikan pendapat mereka melalui sudut pandang mereka, menggunakan suara mereka dengan berbagai cara untuk dapat menekankan, menjelaskan, dan menjelaskan pemahaman mereka kepada orang lain. Mereka juga bahkan mungkin akan merekam suara mereka atau diskusi mereka sendiri untuk dapat mereka pahami di kemudian hari. And when auditory learners are discussing something, they like to be talking things over and brainstorming ideas. They will also be questioning, arguing, and maybe even up for a debate. They also like to comment on the ideas or opinions of others. They also like to join and contribute to discussions. Dan ketika auditory learners ini sedang berdiskusi, mereka cenderung suka membicarakan dan menghasilkan ide, dan bahkan mungkin mereka akan memotong pembicaraan untuk menyampaikan ide-ide mereka. Mereka suka bertanya, berdebat, dan mungkin bahkan menentang ide dari orang lain. Mereka juga cenderung suka mengomentari ide atau pendapat orang lain, serta mereka suka bergabung dan berkontribusi dalam diskusi. In short, auditory learners should note that the written words is not as meaningful as the words they hear. Auditory learners will want to discuss this with someone. Jadi, singkatnya, pembelajar auditory learners ini harus mengetahui bahwa kata-kata yang tertulis mungkin tidak memiliki arti yang sejelas atau yang tidak sebesar yang mereka kira atau kata-kata yang mereka dengar. Jadi, auditory learners benar-benar ingin mendiskusikan topik ini dengan orang lain.
Dan strategi untuk auditory learners, mereka bisa menerapkan Okay, so auditory learners can apply these strategies, attend classes, discussions, and tutorials. Mereka bisa mencoba untuk selalu hadir di kelas, selalu mengikuti diskusi, dan juga tutorial atau tata cara secara langsung. Karena itu akan berpengaruh langsung kepada kegiatan pembelajaran mereka. Auditory learners can also leave space in their notes for later to recall and fill it with details you have missed. Jadi ketika menulis catatan, kita bisa membuat ruang sisa ataupun ruang kosong. Nah, ruang kosong ini nantinya akan kita isi dengan ide-ide yang mungkin tertinggal atau sempat kita lupakan, atau mungkin ide itu baru muncul di kemudian waktu. Nah, space kosong ini nanti dapat kita gunakan untuk pembelajaran. And then, okay, explain your notes and new ideas to another person. Nah, kita bisa menjelaskan catatan dan ide baru kita kepada orang lain. Karena biasanya auditory learners ini cenderung lebih ketika mereka menekan dan juga menjelaskan ide-ide mereka kepada orang lain. And read aloud your summaries notes, read and listen to them. Jadi mungkin ketika mereka sedang catatan, auditory learners bisa mencoba untuk merekam, membaca dan merekam catatan ini. Nah, mereka mungkin lebih suka mendengarkan suara mereka untuk memahami materi-materi. Nah, selanjutnya, ask questions and discuss topics with your teachers and other students. Ajukan pertanyaan. Sorry. Ask questions and discuss topics with your teachers and other students. Jadi, kita selalu coba untuk mengajukan pertanyaan dan diskusikan topik dengan siswa-siswa ataupun guru. Then next, obtain feedback about your understanding by listening to comments from others. Kita dapatkan umpan balik tentang pemahaman kita dengan mendengarkan komentar dari orang lain. And then use rhymes and mnemoics to remember concepts. Gunakan rima atau mungkin mnemoics, misalnya musik ataupun media audio lain untuk membantu kita mengingat konsep-konsep. Dan yang menurutku paling important atau paling penting itu imagine that we are the examiner. Bayangkan kita sedang berbicara dengan penguji secara langsung, maka kita dapat membayangkan jika kita sedang berada di lapangan secara langsung, dan mungkin dengan begitu kita dapat memahami konsep-konsep secara langsung seakan-akan kita sedang secara nyata. And then that's for auditory learners. Moving on, we will going to be talking about strategies for reading and writing learners. Selanjutnya kita akan membahas strategi untuk pembelajar membaca dan menulis. Reading and writing learners tend to like printed words, taking notes, and making lists. They also appreciate proper structure, order, clarity, words with interesting sources and definitions, and using the right word correctly. Jadi, reading and writing learners
mereka cenderung menyukai kata-kata yang tercetak. Mereka suka membuat catatan dan mereka suka membuat daftar. Mereka juga sangat menghargai struktur kalimat yang tepat, beraturan, dan juga jelas. Mereka suka kata-kata dengan sumber dan definisi yang menarik, serta menggunakan kata-kata dengan benar. To absorb information, reading and writing learners can make lists, ideally ordered, numbered, or with bullet points. They can use titles with headings, dictionaries, online tools to find the most relevant words, to get inspiration from books, articles, manuals, make handouts, reading lists, use definitions, constitution, and perhaps even legal documents. You may also use written notes from what others have previously has said or written. Untuk menyerap informasi, reading and writing learners bisa mencoba untuk membuat daftar. Idealnya daftarnya itu nanti diurut secara rapi, diberi nomor menggunakan poin. Mereka juga dapat menggunakan judul dengan penamaan, juga menggunakan kamus untuk menjelaskan kalimat, dan untuk mencari kata-kata yang juga relevan. Nah, juga mereka juga dapat mencari informasi ataupun inspirasi dari buku, artikel, manual, membuat materi bacaan, daftar bacaan, menggunakan definisi, konstitusi, bahkan jika diperlukan, mereka bisa menggunakan dokumen-dokumen legal ataupun dokumen hukum. Reading and writing learners juga dapat menggunakan catatan tertulis dari apa yang telah dikatakan atau ditulis oleh orang lain sebelumnya. And that's to absorb information. And now we are going to know how reading and writing learners present information. Reading and writing learners can clarify their ideas through thoughts through writing. They can rewrite principles and ideas in their own words, list items in categories, and order them by their importance. They should always spell check, provide written information for others to read, and use a wide range of print media. Nah, untuk menyampaikan informasi, reading and writing learners dapat mengkonversi ide-ide dan pemikiran mereka melalui tulisan. Nah, mereka dapat menulis ulang prinsip dan ide dalam kata-kata mereka sendiri, dalam bahasa mereka sendiri. Mereka juga dapat menyusun ide atau item dalam sebuah kategori dan mengurutkan item tersebut berdasarkan kepentingan ataupun importance. Mereka harus selalu cek ejaan dan juga berusahakan untuk memberikan informasi tertulis yang dapat dibaca oleh orang lain dan untuk sebagai media cetak. In short, for reading and writing learners, if it is in the brain, it doesn't exist. You will want to read about this and write down your notes. Jadi singkatnya, bagi reading and writing learners, kalau informasi tersebut tidak ada dalam catatan atau buku tulis, maka informasi itu nggak ada. Kalau informasi itu nggak ada, maka kamu ingin mencari tahu ulang mengenai informasi tersebut, membaca lagi tentang informasi tersebut, dan menulis ulang informasi tersebut dalam bahasamu sendiri. Dan in a educational environment, reading and writing learners can apply these strategies below. Kita reading and writing learners bisa menggunakan strategi ini antara lain so we can read textbook, manuals, and assign readings. Kita bisa untuk reading and writing learners, kita bisa membaca buku teks, buku manual, dan bacaan yang mungkin ditugaskan oleh guru-guru mereka. Use lists, glossaries, and dictionaries. Kita juga dapat menggunakan daftar kata, glosarium, dan kamus dalam pembelajaran kita. Kita juga dapat translate ideas
and principles into other words. Kita bisa berusaha untuk menerjemahkan ide dan prinsip kita dalam kata lain. Dan juga organize diagrams, charts, and graphs into words. Kita juga bisa menyusun diagram, grafik dalam sebuah kata-kata. And then write essays and structure paragraph with introduction and conclusions. Kita bisa menulis esai dalam paragraf terstruktur dengan pengantar dan kesimpulan. And then organize your notes into points, and according to here, susun catatan Anda menjadi poin-poin sesuai dengan hierarki. Reduce your notes by removing unnecessary details. Kurangi catatan Anda dengan detail yang tidak penting. Dan yang menurutku paling penting untuk reading and writing learners, rewrite your notes repeatedly. Read notes and write it exam answer for practice. Tulis ulang catatan Anda berkali-kali dan baca ulang catatan dan tulis jawaban ujian untuk nanti sebagai latihan. And lastly, we will talk about strategies for kinesthetic learners. Dan terakhir kita akan membahas strategi untuk pembelajar kinestetik. And before we move forward, mungkin saya sebelumnya minta maaf harus menjelaskan mungkin dalam pace yang agak cepat ya, karena kita juga di kejadian waktu. Moving on, kinesthetic learners. Jadi, kinesthetic learners generally prefer action to make things happen, to practically solve problems. Recalling previous experience, real-life examples, measurable outcomes, and teamwork. Jadi pembelajar kinesthetic learners pada umumnya lebih suka bertindak, membuat sesuatu terjadi, menyelesaikan masalah secara praktis, mengingat pengalaman sebelumnya, mencari contoh dalam kehidupan nyata, hasil yang dapat diukur dan juga kerja tim. To take information in, kinesthetic learners can try to use all of their senses, use a hands-on approach. Trial and error is fine, just keep on practicing. They can use real-life examples, personal stories, displays, collections, photos, and videos of real things. Autobiographies, documentaries, and surveys, field trips, and even interviews. Saya nanggung. Untuk menyerap informasi, jadi learners dapat mencoba untuk menggunakan semua indera mereka. Menggunakan pendekatan langsung, uji coba, dan kesalahan selalu diperbolehkan. Cukup kita itu harus selalu mencoba untuk berlatih terus-menerus. Kinesthetic learners juga dapat menggunakan contoh dalam kehidupan nyata, atau misalnya cerita-cerita pribadi, koleksi, foto, dan video dari benda nyata, autobiografi, dokumenter, survei, dan juga perjalanan lapangan dan juga wawancara. To present information, they can focus on real things that has happened. Use plenty of examples when they talk. Discuss present. Untuk menyajikan informasi, kinesthetic learners dapat fokus dalam hal-hal yang terjadi dalam kehidupan nyata. Misalnya contohnya menggunakan banyak contoh atau studi kasus saat berbicara, berdiskusi, menyajikan atau menulis. Mereka juga dapat menggunakan pengalaman yang sebelumnya sudah terjadi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan mengingat secara tepat apa yang sebelumnya terjadi. In short, kinesthetic learners want their ideas to be practical and relevant to them. They need to do things to understand them. Jadi secara singkat, belajar kinesthetic learners ingin ide-ide mereka menjadi praktis dan juga berguna dan relevan bagi mereka. Untuk memahami sesuatu, mereka benar-benar perlu melakukan hal itu. So next, the strategies for kinesthetic learners are expand your notes with details you have missed and talk with another kinesthetic learners. Jadi kita bisa mencoba untuk memperluas catatan Anda dengan detail yang terlewatkan. Nah, untuk menambahkan detail tersebut, kita bisa mencoba untuk berbicara dengan sesama kinesthetic learners. Terus kita juga
Use case studies, photos, and applications to help with principles and abstract concepts. Gunakan studi kasus, foto, dan aplikasi untuk membantu dengan prinsip ataupun konsep-konsep yang mungkin sulit kalian pahami. Dan recall previous successful learning experiences. Kita dapat mengingat pengalaman belajar yang sebelumnya sudah berhasil. Dan juga practice solutions to problems from previous exam papers. Jadi kita dapat mencoba untuk latihan solusi-solusi dari masalah dari misalnya ujian-ujian yang sebelumnya sudah terjadi. Okay, sorry for a bit of the problem back there. And now that's everything about the four learning styles, which are visual, auditory, reading, and writing, and kinesthetic learning styles. Dan itu semua adalah segalanya tentang 4 gaya belajar, yaitu pembelajaran visual, pembelajaran auditory, reading and writing, dan juga kinesthetic. Karena waktu kita tidak banyak, jadi semisalnya ada pertanyaan, mungkin dapat kalian sampaikan langsung di grup WhatsApp ya. Nanti akan aku coba bantu untuk jawab kalau sebenarnya ada. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas planning, time, and management. Planning and time management are essential for effective studying and overall academic success for several reasons. Jadi manajemen waktu itu benar-benar penting untuk kesuksesan kita. Alasannya itu antara lain, first, efficiency. Planning allows you to allocate your time wisely, ensuring that you make the most of your study sessions and complete tasks efficiently. Jadi, dengan time management, kita dapat belajar secara efisiensi. Perencanaan yang mungkin kita dapat mengalokasikan waktu kita dengan bijak. Kita juga dapat memanfaatkan waktu belajar Anda secara maksimal dan juga menyelesaikan tugas-tugas kita dalam tepat waktu tanpa adanya tugas-tugas atau hal lain yang terganggu. And next is productivity. Effective time management helps you prioritize tasks, set realistic goals, and stay focused, leading to increased productivity and better outcomes. Jadi dengan time management, kita dapat juga lebih produktif. Manajemen waktu yang efektif membantu Anda dapat memprioritaskan tugas, menetapkan tujuan yang realistis, dan tetap fokus yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan hasil-hasil yang baik. And then stress reduction. Having a well-organized schedule reduces stress by minimizing last-minute rushes, deadline pressures, and a feeling of overwhelm. Jadi dengan time management, kita dapat mengurangi rasa stres. Dengan time management yang baik, kita akan memiliki jadwal yang terorganisir dengan baik, yang pada akhirnya dapat mengurangi stres dengan meminimalkan keadaan terburu-buru ataupun tekanan dari deadline dan perasaan kewalahan atau burnout. Dan kemudian dengan time management, we can achieve goal and achievement. Time management planning enables you to set clear objective, break down tasks into manageable steps, and track your progress, facilitating goal achievement and academic success. Dengan pencapaian time management, kita dapat membuat sebuah pencapaian tujuan. Dengan pencapaian tujuan ini, kita dapat merencanakan yang dapat memungkinkan kita untuk menetapkan tujuan yang jelas, memecah tugas menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola, ataupun melacak kemajuan-kemajuan kita, dan memfasilitasi pencapaian dan tujuan dan kesuksesan akademis. And lastly, with time management, we can have balance.
allows you to balance academic responsibilities with other aspects of life, such as works, extracurricular activities, and personal time, promoting overall well-being and work-life balance. Dengan time management, kita dapat mencapai sebuah balance atau keseimbangan. Nah, manajemen waktu yang tepat memungkinkan kita untuk menyeimbangkan tanggung jawab akademis dengan aspek-aspek kehidupan lain. Misal contohnya pekerjaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan waktu pribadi yang mempromosikan kesejahteraan umum dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. In summary, planning and time management are vital skills that empower students to make efficient use of their time, enhance productivity, reduce stress, achieve academic goals, and maintain a healthy balance in their life. Dengan perencanaan dan manajemen waktu, kita bisa meningkatkan efisiensi kita dengan membagi waktu secara bijaksana, meningkatkan produktivitas karena kita dapat membagi tekanan stres kita dengan baik, memiliki tujuan dan pencapaian, serta memiliki keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi yang baik. Yes. Setelah kita tahu betapa pentingnya time management, sekarang kita akan berusaha membuat jadwal belajar yang efektif dan baik. Creating an effective study schedule. Creating an effective study schedule is crucial for maintaining consistency, maximizing productivity, and ensuring true coverage of study material. Here's a more detailed elaboration on how you can create such schedule. Kita sekarang akan belajar cara membuat waktu belajar